Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang peran Indonesia di GNB, yaitu Gerakan Non-Blok. Pengertian Gerakan Non-Blok. GNB atau Gerakan Non-Blok adalah sebuah organisasi dengan tujuan sebagai sarana bagi negara dunia ketiga menghadapi kubu barat dan kubu timur yang sedang bertikai demi tercapainya perdamaian dan keamanan dunia. Latar belakang gerakan non-blok yaitu yang pertama, adanya perang dingin antara blok barat dan timur, yaitu saling mencurigai dan memperkuat diri dengan senjata mutakhir termasuk senjata nuklir. Yang kedua, setelah Perang Dunia Kedua, manusia di dunia mendambakan keadaan damai dan sejahtera. Yang ketiga, terjadi krisis Kuba pada tahun 1961. Yang keempat, dokumen Brioni tentang prinsip dasar untuk mempersatukan negara non-blok. Yang kelima, masih adanya penindasan di negara berkembang, terutama di wilayah Asia dan Afrika. Pembentukan Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok sendiri bermula dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, sebuah konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia. Pada tahun 1955 yang dihadiri oleh para pemimpin negara dari 29 negara berkembang di Asia dan Afrika. Tujuan Gerakan Non-Blok. Nomor 1, tujuan Gerakan Non-Blok adalah penentangan terhadap apartheid. Yang kedua, tujuan Gerakan Non-Blok adalah tidak memihak pada fakta militer multilateral. Yang ketiga, tujuan Gerakan Non-Blok adalah perjuangan menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme. Yang keempat, tujuan Gerakan Non-Blok adalah perjuangan menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme, perjuangan menentang kolonialisme, neokolonialisme, rasisme, pendudukan, dan dominasi asing pelucutan senjata. Nomor 5, tujuan Gerakan Non-Blok adalah tidak mencampuri urusan dalam negara lain dan hidup berdampingan secara damai. Tokoh Gerakan Non-Blok. Yang pertama ada Kwame Nkrumah, Ghana, tahun 1909 sampai 1972. Kwame Nkrumah yang lahir di Nkroful 21 September 1909 adalah pemimpin pertama negeri emas Ghana. Yang kedua ada Jawaharlal Nehru, India, tahun 1989 sampai 1964. Jawaharlal Nehru lahir di kota suci Hindu, Allahabad, 14 November 1989. Ia adalah Perdana Menteri pertama di India. Seorang arsitek resolusi Avadi ini telah mendorong lahirnya sebuah revolusi pola lingkungan yang sosialistis. Yang ketiga, Insinyur Soekarno, Indonesia, tahun 1901 sampai 1970. Soekarno atau lebih dikenal dengan Bung Karno lahir di Blitar 6 Juni 1901. Yang bernama kecil Kusno Sosrodihardjo. Jiwa nasionalismenya tumbuh sejak bersekolah di Burger School atau HBS. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. 1. Indonesia merupakan salah satu negara yang memprakarsai pembentukan gerakan non-blok. 2. Indonesia menjadi tuan rumah dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT Gerakan Non-Blok di Jakarta pada 1992. 3. Indonesia turut meredakan ketegangan yang terjadi di kawasan bekas Yugoslavia pada 1991. 4. Indonesia pernah menjadi ketua Gerakan Non-Blok pada 1992. Melalui kedudukannya, Indonesia berupaya menyelesaikan masalah utang luar negeri yang dialami oleh negara-negara berkembang. Miskin secara terpadu, berkesinambungan, dan komprehensif. 5. Indonesia bekerjasama dengan Brunei Darussalam untuk mendirikan pusat kerjasama teknik selatan di GNB di Jakarta untuk memperkuat hubungan antar negara anggota. Program tersebut difokuskan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan usaha kecil dan menengah, serta meneruskan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak keberadaan gerakan non-blok. Keberadaan GNB secara umum memiliki dampak besar dalam menekan potensi konflik yang ada di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.
terhitung hanya Kuba yang secara diplomatik beraliansi dengan Soviet. Sementara negara-negara seperti Vietnam, Afghanistan, Korea, Kamboja, Indonesia, dan lain-lain, pemerintahnya jatuh akibat adanya konflik. Meski begitu, GNP tetap eksis dan memaksa kedua kubu untuk bersepakat dalam banyak hal seperti 1. Pembatasan militer, 2. Pengurangan intervensi, 3. Pemusnahan nuklir. Seiring dengan berakhirnya Perang Dingin, relevansi dari gerakan non-blok dianggap sudah tidak ada lagi. Sekretaris Jenderal terakhir dijabat oleh Nicolas Maduro dari Venezuela sejak 2016. Kesimpulan, Indonesia menjadikan gerakan non-blok ini menjadi implementasi dari politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Pemimpin Indonesia, Ir Soekarno, adalah orang yang imperialis dan telah trauma dengan penjajahan yang dilakukan oleh negara semi-adidaya di dunia. Begitu pula dengan rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.